Berarti nanti kalau misal diminta jadi saksi akan siap ya Pak? Badan POM siap. Badan POM siap untuk menjadi saksi. Oke, siap nih tentunya. Iya. Tidak perlu saya yang di sana. Kan saya punya staf banyak. Siap. Ada puluhan ribu staf saya. Harus menganggap Badan Pengawas Obat dan Makanan berpihak. Kita tidak berpihak sama sekali. Badan POM tidak bisa dibayar. Badan POM tidak bisa kita berdiri di atas aturan. Dan sekarang Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jack Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait masih seputaran dengan Cak Susmiki Tarzani dan juga Dr. Reza Gladi dan juga Sheila Saukia teman semuanya ya. Yang persidangan kemarin berjalan dengan sangat-sangat gimana ya? Aduh, tidak bisa komen saya teman semuanya intinya ya dengan JPU kemarin itu. Oke, namun yang saya akan sajikan di sini untuk teman semuanya yaitu akhirnya BPOM angkat bicara. Ini terkait skincare ya, dunia perskincarean ya, milik Sheila Saukia dan juga Reza Gladi, apakah ilegal begitu teman semuanya. Ini mulai angkat bicara ya dengan melihat proses persidangan yang dilakukan ya oleh hakim dan JBU yang lainnya untuk Nikita Mirzani seperti itu. Disinilah mulai angkat bicara Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, BPOM teman semuanya. Oke, jadi untuk teman semuanya jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, kita simak baik-baik apa sih penjelasan dan pembicaraan pernyataan yang akan dikeluarkan oleh BPOM, pihak BPOM sendiri teman. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya. Monggo. Yang pertama kan juga 34 produk itu kan salah satunya milik, saya sebut aja Sheila Saukia, terkait krim itu. Nah, apa yang tindakan tegas apa yang akan dilakukan BPOM agar kejadian-kejadian ini nggak terulang lagi? Apalagi kan mereka ini juga mempunyai nama besar, punya fansnya tersendiri segala macam. Takutnya fansnya juga masih beli produk influencer kesukaan saya lah, bla bla segala macam itu. Lalu yang kedua, kemarin produknya Reza Gladi juga ditarik dari peredaran, dan dari pihak Reza Gladi juga mengatakan ini bukan produk tetapi treatment, bentuknya adalah jarum suntik. Nah, yang pengen saya tanyakan itu apakah barang-barang treatment seperti suntik atau alat treatment lain-lain itu harus melewati uji Badan POM atau hanya produk kosmetik, skincare dan lain-lain aja gitu Pak? ya, makasih ya. Yang pertama, hubungannya tadi dengan salah satu pesohor. Percayalah, Badan POM itu tidak berpihak. Siapapun, kita berpihaknya pada aturan. Pesohor tersebut, apakah pesohor yang Ibu sebutkan tadi atau pesohor yang lain, kita tidak ada hubungan. Yang ada kita hubungannya dengan produk. Kalau produknya melanggar, Badan POM akan bertindak sesuai dengan aturan. Tindakan sesuai dengan otoritas yang kita miliki. Pertama, tindakan kita, at least kalau dia punya nomor izin edar, lantas dia melanggar, misalnya tidak sesuai peruntukannya, maka izin edarnya kita bisa cabut. Yang kedua, kalau misalnya dia tidak punya nomor izin edar atau nomor izin edarnya palsu, berarti kan itu ilegal. Nah, tentu kita akan panggil perusahaan tersebut, pemilik perusahaan tersebut, untuk menjelaskan kenapa ini bisa terjadi. Jangan sampai dia juga dikerjain oleh orang lain. Belum tentu kan dia yang berbuat, yang memalsukan kan. Nah, kemudian berikutnya, Sampai saat ini BPOM masih ibaratnya masih seperti dikucing-kucingin lah sama influencer-influencer ini, sama artis-artis ini, sehingga yang seharusnya produknya tidak lulus BPOM, mereka berkata seolah-olah ini lulus sensor segala macam. Akhirnya BPOM di kasarannya dibodoh-bodohi lah gitu sama influencer-influencer gini Pak. saya ngerti pertanyaannya, Bu. Dari mana? Cumi-cumi.com. Ya, kasih cumi-cumi. Yang satu lagi dari sebelah kiri dong, ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Iya.
Ya, begini. Terima kasih. Jadi pertanyaannya masih seperti sebelum-sebelumnya. Berarti indikasinya bahwa ini masih hot ya, isu ini. Saya akan jawab dengan sejujur-jujurnya ya. Yang pertama, hubungannya dengan influencer. Kalau berhubungan dengan influencer, kita sudah terbitkan peraturan yang berhubungan untuk mereview, tapi kita bahasakan judulnya yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Itu judulnya. Tapi yang nomor 16 itu sangat jelas, termasuk di dalamnya adalah tentang mereview. Jadi peraturan itu sudah dilakukan uji publik, peraturan itu sudah disetujui oleh lintas kementerian dan lembaga, dan akhirnya lewat harmonisasi diputuskan, dicatat di lembaran negara dan kita undangkan. Berarti sudah berlaku. Nah sekarang apa manifestasi peraturan itu? Peraturan itu sangat tegas, memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk membahasakan aspirasinya, termasuk untuk mereview produk. Tetapi mereview produk harus sesuai dengan kompetensinya, mereview produk harus sesuai dengan secara jujur. Kemudian kalau dia misalnya dibayar, etikanya kalau dibayar oleh salah satu perusahaan untuk mereview, dia harus declare dulu dirinya bahwa dia atas nama perusahaan A, perusahaan B. Dia misalnya bagian dari agen dari perusahaan A, tentu dia harus sampaikan supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Jadi jujur, mendeklarasikan diri, kemudian tentu sesuai dengan guide-nya. Nah, tentu semuanya bisa memberikan pendapatnya, tetapi harus bertanggung jawab, intinya gitu. Nah, kalau dia tidak bertanggung jawab, tentu itu berbahaya, bisa melanggar guidance dari peraturan nomor 16 itu. Melanggarnya, kalau dia melanggar, tentu dia bisa dituntut dengan akar dari peraturan ini, yaitu Undang-Undang Kesehatan. Dituntutnya sesuai dengan ancaman Undang-Undang Kesehatan. Kalau dia hubungannya dengan perang dagang, dia akan berhubungan dengan perang dagang tuntutnya. Kalau dia berhubungan dengan kejahatan di ITE, tentu dia akan dituntut sesuai dengan Undang-Undang ITE. Intinya begitu. Jadi yang tidak ada nomor izin edarnya. Apa yang dilakukan Badan POM adalah mengumumkan ke publik bahwa itu tidak ada izin edarnya, kan begitu. Dan tentu setelah mengumumkan itu, kita bisa punya tahap berikutnya untuk administrasi, memanggil industri yang telah mempromosikan itu. Nah, kemudian berikutnya kita bisa melakukan penyitaan terhadap produk tersebut kalau sesuai dengan tupoksinya Badan POM. Kemudian seandainya industri atau produsen tersebut misalnya overclaim dan sebagainya, itu masuk dalam pelanggaran tadi, kita bisa tindaki. Nah, sekarang kalau misalnya terjadi orang yang pakai itu, ada yang misalnya kalau kosmetik gatal-gatal atau apa, dia bisa dituntut oleh masyarakat. Nah, tentu kalau sampai pada tahap itu kita bisa masuk, ada pelanggaran yang namanya pelanggaran kriminal, bukan sekedar pelanggaran administrasi. Kalau pelanggaran administrasi kan kita cabut, kita sanksi perusahaannya, ya kan? Nah, tapi kalau pelanggaran hukum tentu harus lewat namanya pengadilan. Badan POM tidak bisa sewenang-wenang langsung ngambil keputusan, Anda ditangkap 12 tahun penjara, nggak bisa kita. Itu bukan wewenang kami. Dia harus lewat keputusan pengadilan. Anda didenda 5 miliar, nggak bisa. Karena itu harus lewat keputusan pengadilan, karena sudah masuk kepada domain hukum pelanggaran. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, siapa yang menuntut? Badan POM mengambil data itu lewat penyidikan, dilaporkan ke kepolisian tentu tidak bisa juga langsung bertindak, harus bentukkan. Nah, siapa yang nuntut? Nuntut adalah kejaksaan.
kejaksaan yang akan menuntut dalam peradilan itu, apakah peradilan yang berhubungan dengan perdata ataupun yang berhubungan dengan kriminal atau pidana. Itu sanksinya nanti akan ditetapkan space-nya, apakah cuma 5 miliar, apakah lebih dan sebagainya. Ya kami cuma sampai ke tahap itu. Nah sekarang ada pesohor yang lagi bermasalah. Kami sudah jelas-jelas kan memberikan sanksi, dan kami tidak dikejar-kejar bukan karena dia pesohor. Kami tidak melakukan tindakan, kami melakukan penindakan. Baru-baru ini kami umumkan ada 34 produk kan, dua hari yang lalu kami putuskan umumkan secara resmi dan sebagainya. Nah setelah diumumkan kami akan bertindak tentunya, bukan karena kayak dikejar-kejar, ditekan sana kiri, tidak ada. Kita betul-betul murni sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya KRI. Yang jelas Badan POM tidak akan takut ditekan, tidak akan, dan saya kira tidak ada yang berani menekan. Dengan modal saya orang nothing tulus bekerja di Badan POM. Simpelnya saya sebetulnya tidak digaji. Saya mengabdikan ke negeri ini untuk mengabdikan saya punya ilmu, pengetahuan, dan kompetensi. Saya sudah punya duit banyak, bahasa kasarnya gitu. Jadi intinya itu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang berhubungan dengan influencer juga ya, yang berhubungan dengan sosial media. Intinya begini, untuk sampai kepada berbagai macam persoalan ini, lembaga kami, Badan Pengawas Obat dan Makanan, betul-betul tegak lurus kepada aturan. Kita tegak lurus, ya karena kita lembaga independen, kita tegak lurus sama aturan. Tentu secara hierarki kami bertanggung jawab ke Presiden. Presiden Republik Indonesia adalah kami punya komandan, kami punya ini. Jadi apapun keputusan dari pemimpin tertinggi kita ikutin. Tetapi tentu Presiden akan mengikuti juga undang-undang. Kita akan ikuti aturan-aturan yang ada. Nah seandainya misalnya dalam proses yang berhubungan dengan intinya begini, sekarang ini kan lagi ramai di pengadilan kan, kita juga baca dan ikuti bahwa di pengadilan itu yang dituntut adalah hubungannya dengan pemerasan. Ya ada undang-undangnya tentang pemerasan dan sebagainya. Ya biarlah hukum yang berbicara, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Badan POM. Hanya memang domain awalnya memerasnya mungkin hubungannya dengan produk yang disahkan Badan POM. Oleh karena itu maka Badan POM berjanji, kalau Badan POM diminta untuk menjadi saksi, kami dari Badan POM siap memberikan saksi. Saksinya apa? Adalah saksi ahli, karena itu kan diatur dalam undang-undang. Jadi saya kira semua dijawab ya. Mungkin ada mungkin terakhir. Enggak terakhir Pak, saya masih nanya. Hubungan untuk masyarakat apa gimana? Maksudnya produk-produk skincare yang itu kan sering. Saya selalu, ya namanya kita pemerintah ya, selalu bahasanya pastikan kata BPOM, bukan kata yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek masa kadaluarsanya. Nah, kalau misalnya ada produk-produk yang seharusnya ditindakin, laporkan kepada Badan POM. Saya kira sistem kami kemarin mengecek sistem pelaporan. Saya langsung sidak ke tempat pelaporan yang ada di Badan POM, bagaimana sistemnya. Ternyata ada surat setiap laporan setiap bulan itu, ada kurang lebih 3.000 laporan. Dan saya di hadapan mereka langsung terlihat ada laporan yang masuk, langsung dijawab minimal. Kami akan memproses laporan Anda, terima kasih. Itu minimal dari sistem kami. Nah tentu untuk melaporkan berikutnya, untuk masuk pada penindakan kan tidak langsung sekonyong-konyong, karena tidak semua ribuan laporan itu tidak semuanya bisa dipastikan benar. Boleh jadi mungkin hanya sekedar aspirasi-aspirasi biasa atau sindiran-sindiran. Kita harus memberikan laporan berdasarkan fakta. Pertama kita harus validasi dulu datanya. Yang kedua perlu kita klarifikasi.
Klarifikasi itu maksudnya kalau ada yang terlapor perusahaan A, kita akan telepon atau minta perusahaan yang terlapor itu datang. Kalau validasi maksudnya kita datang melakukan surveillance, mengambil produk itu, kita periksa di laboratorium kami. Nah, kalau dua hal ini tercukupi datanya, maka kita bertindak. Tindakannya mulai dari tindakan administrasi, mengumumkan. Saya kira baru di periode kepemimpinan saya kan Badan POM mengumumkan secara terang. Biasanya kan cuma dikasih sanksi tapi tidak diumumkan. Karena kita mulai lihat masyarakat itu memberikan juga sanksi. Sanksi apa? Sanksi masyarakat lebih mahal loh dibanding sanksi administrasi. Dan memangnya itu mudah mengumumkan gitu, nggak gampang. Badan POM bebas korupsi, Badan POM bebas sodokan, Badan POM bebas gratifikasi, dan Badan POM tidak terjebak oleh siapapun. Kita tegak lurus sama aturan. Itu janji dan sumpah kami. Berarti nanti kalau misal diminta jadi saksi akan siap ya Pak? Badan POM siap. Nah, Badan POM siap untuk menjadi saksi. Oke, deh, siap. Ahli tentunya. Iya. Tidak perlu saya yang di sana. Kan saya punya staf banyak. Siap. Ada puluhan ribu staf saya. Taruhlah sekarang ada pesohor yang lagi dituntut oleh pesohor lain di pengadilan. Nah, kalau ada yang pengadilan membutuhkan saksi ahli atas berbagai keputusan, Badan POM siap sedia sebagai lembaga negara untuk memberikan penjelasan sesuai dengan aturan dan penjelasan sesuai yang seharusnya dan tidak memihak ke kanan atau ke kiri. Kita berdiri di tengah-tengah. Nah, terhadap seperti yang salah seorang pesohor yang punya produk yang ternyata produk itu melanggar. Sebetulnya kan produk itu telah kita tindakin sebetulnya. Di mana kita tindakinya yaitu tanggal 2 November 2024 tahun lalu. Itu kan telah diumumkan dan tidak hanya pesohor itu yang punya, semua yang lain kita umumkan kan. Jadi tidak berpihak kepada. Nah, sekarang bagaimana yang dilakukan oleh pesohor tersebut? Saya tidak bisa menyebutkan brand atau nama karena saya ini kepala badan itu tidak bisa berpihak karena semua statementnya bisa bermanifestasi hukum, ya. Jadi contohnya misalnya ada produk yang tanggal 4 November tahun 2024 kita telah putuskan 4 atau 2 ya saya lupa ya, yang jelas bulan November tahun 2024 kita sudah umumkan itu melanggar dan itu diumumkan secara bersama-sama, bukan hanya pesohor tersebut punya produk tapi untuk produk-produk lain juga kita umumkan. Seingat saya ada 16 produk yang kita umumkan saat itu. Jadi sekarang telah dilakukan tindakan administrasi dan telah kita jalankan sesuai dengan aturan yang kami miliki. Nah, sekarang juga saya perlu informasikan Badan POM telah mengeluarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 16 tahun 2025. Nah, peraturan ini secara guidance telah menetapkan aturan, tata cara, model, dan sejauh mana sebuah produk bisa direview, ya kan? Kami bahkan berharap seluruh masyarakat bisa menggunakan haknya sebagai masyarakat, tetapi tentu ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya harus berbicara sesuai dengan kompetensi, harus membahasakan secara jujur apa adanya, bukan berdasarkan sekedar kepentingan. Kemudian hal yang lain lagi yang di rambu-rambu itu dijelaskan jika terjadi sesuatu yang di luar jalur itu, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan bisa memberikan sanksi. Sanksi yang kita bisa lakukan administrasi, tetapi bisa juga memproses kepada tahap berikutnya sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, ya kan? Sesuai dengan Undang-Undang Dagang dan sesuai dengan Undang-Undang ITE. Itu juga bisa diproses dan tentu prosesnya selalu di pengadilan. Nah, sekarang mengenai case tadi, saya juga baca di sosial media, jadi teman-teman yang lihat
ada komen-komen yang menganggap Badan Pengawas Obat dan Makanan berpihak. Kita tidak berpihak sama sekali. Badan POM tidak bisa dibayar. Badan POM tidak bisa kita berdiri di atas aturan. Dan sekarang kalau siapapun yang melanggar, kita akan tindakan. Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan dari rekaman itu? Ada apa? Putar saja pengadilan, putar. Kenapa harus diundur-undur? Melalui kasus Nikita Mirzani, kita semakin melihat potret buruk penegakan hukum kita di Indonesia. Sangat buruk sekali. Kriminalisasi ini sudah terjadi di seluruh level. Bagaimana kita bisa dipertontonkan dengan penegakan hukum yang begitu brutal? Seorang Nikita Mirzani yang sudah berjasa menyelamatkan banyak orang di Indonesia berkaitan dengan produk yang berbahaya, harus dikriminalisasi, dituduh pemerasan. Kelihatan sekali kasus Nikita Mirzani ini kasus yang dibuat-buat, kasus yang dipaksakan. Saya lihat kasus ini memang pelapornya banyak uang. Yang melaporkan Nikita Mirzani ini memang banyak uangnya. Dan kita patut curiga, seandainya yang melapor ini tidak ada uangnya, barangkali kasus ini tidak sebesar ini. Apalagi di persidangan, Nikita Mirzani memiliki bukti rekaman yang diduga ada percakapan rekayasa antara jaksa dan juga hakim beserta keluarga pelapor. Kalau sampai benar-benar di situ terjadi rekayasa dan di situ ada rekaman, ada bukti suap menyuap, bukti kejahatan, ini sangat mengerikan. Ini kasus ya melibatkan selebritis. Pasti seluruh warga negara Indonesia menonton. Semua level. Anak-anak, pelajar, mahasiswa, ibu-ibu, orang tua, semua nonton. Dan kalian mempertontonkan penegakan hukum yang buruk sekali, yang brutal sekali. Saya tidak melihat Nikita Mirzani. Saya melihat proses penegakan hukum dimanapun sudutnya. Saya akan pantau dan saya akan terus cermati. Jangan bikin malu. Saya justru dalam kasus ini saya meminta Presiden memberikan abolisi terhadap Nikita Mirzani. Hentikan itu. Dia berjasa kok. Dia berjasa menyelamatkan banyak manusia di Indonesia. Coba bayangkan kalau produk itu dibeli oleh masyarakat Indonesia, berapa orang yang akan rusak mukanya. Coba kita analisis sedikit kasusnya. Kita cek pasalnya. Ternyata masuk pasal pemerasan. Loh, pemerasan itu kan harus disertai ancaman. Bagaimana seseorang korban harus terancam? Bagaimana terancam? Dia sendiri yang menghubungi orang, dia yang aktif. Pasal pengancaman itu seseorang korban itu harus ketakutan. Ketakutan di mana? Dia yang cari orang. Dia yang cari. Dia yang aktif di sini. Harusnya dia yang diproses hukum. Kenapa dia gelisah? Kenapa pada saat review itu dia gelisah? Kalau dia tidak melanggar hukum, kalau dia tidak melakukan kejahatan hukum, pasti tidak takut. Tapi karena melanggar hukum, karena melakukan kejahatan, maka dia ketakutan sampai mencari cara untuk menghentikan review Nikita Mirzani. Itu berarti ada pelanggaran hukum di situ. Harusnya polisi, harusnya jaksa cari dan kejar produk-produk yang berbahaya. Harusnya penegakan hukum itu cari yang melakukan kejahatan hukum terhadap rakyat, terhadap masyarakat, terhadap orang banyak. Bukan mengejar Nikita Mirzani. JPU, hakim, harusnya kalian malu lah. Di persidangan kita tonton, kita lihat, kita saksikan secara langsung. Aduh, ampun deh. Sampai lari begitu, sampai ini dan lain sebagainya. Gerasa gerusu dan lain sebagainya. Kenapa tidak diputar saja itu rekaman? Putar aja rekamannya. Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan dari rekaman itu? Ada apa? Putar saja pengadilan, putar. Kenapa harus diundur-undur? Oke, ada waktunya. Waktu pembelaan seorang terdakwa. Tetapi tidak ada salahnya apabila seorang terdakwa meminta. Kan tidak ada salahnya meminta pada saat itu. Potret. Nah, oke teman semuanya, jadi itulah barusan ya video reaction bisa sajikan terkait di mana akhirnya Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM angkat bicara, teman. Nah, yang dipertanyakan yang diberikan pernyataannya oleh selaku Badan POM sendiri ke para awak media, yaitu bahwasanya BPOM siap kawal kasus ini, teman semua, dan tidak takut ya akan ancaman dari siapapun. Maksudnya tidak bisa dibayar, katanya begitu, teman semua, dan siap menjadi saksi bila mana dipanggil di persidangan, begitu. Intinya Badan Pengawas Obat dan Makanan ini netral, teman semua, tidak mendukung satu ya keduanya, intinya netral ya, dan hanya ingin memberikan jalan kebenaran untuk membantu di situ saja, teman semua. Oke ya,
Nah, ternyata BPOM sendiri sudah menindaklanjuti ya si pemilik skincare yang ilegal ya, dimanapun lah, entah siapapun ya, itu 2024 yang lalu. Tapi ya begitu teman semuanya ya. Oke, jadi intinya BPOM ini sudah siap jika dipanggil di persidangan akan menjadi saksi. Oke, karena memang sudah kasus ini di persidangan itu sangat besar sekali teman semuanya, rame lah ya dibahas ya. Oke, dan itu barusan ada influencer yang mengatakan bahwasanya keadilan atau hukum Indonesia ini ya begitu teman semuanya ya. Jadi sekelas ini kita berjani ya digitukan oleh pihak JPU yang kemarin teman semuanya tonton di konten saya sebelumnya ya. Oke, untuk teman semuanya di sini yang mungkin, kalau saya pribadi di sini ya, channel akun YouTube Cak Mam Vlog ini netral teman semuanya ya, karena hanya menyajikan berita-berita yang real, valid dari beberapa sumber dan pro tidak pro ke kedua pihak. Intinya mendukung yang terbaik saja teman semuanya ya, dan hanya menyajikan berita kepada teman semuanya. Mungkin di sini ada fan Nikita Mirzani, fan Dr. Reza Gladys, Sheila Saukia, dan siapapun itu, tanggapannya gimana? Komen lah ya di sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.